Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para sepuh, para alim ulama, para kiai, para satidah, para tokoh masyarakat, para hujaj, hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Hijrah beserta jajarannya, Ketua Yayasan Al-Hijrah beserta jajarannya saya hormati, hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah. Puji serta syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah dan inayahnya, sehingga dalam kesempatan malam hari ini alhamdulillah kita bisa memenuhi seruan Allah, panggilan Allah dalam rangka melaksanakan sholat fardu isya berjamaah, dan insya Allah sebentar lagi akan kita laksanakan sholat sunatut taraweh. Malam ini malam yang pertama bulan suci Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, umur panjang, memberikan rezeki yang berkah melimpah untuk bekal beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada hari Ramadan yang menjadi korban. Walaupun satu hari meninggalkan puasa tanpa ada alasan yang bisa diterima kebenarannya oleh syariat agama, tidak cukup kalau dibayar diganti dengan puasa sepanjang tahun. Nabi bersabda, man aftara yauman bi ghairi udhrin syar'iyyin lam yakfi bi shaumi dahri kulli. Siapa orangnya yang batal puasanya satu hari saja tanpa ada alasan yang bisa diterima kebenarannya oleh syariat agama, maka puasa yang batal satu hari itu, puasa yang ditinggalkan satu hari itu, kalau diganti dengan puasa sepanjang tahun masih belum terbayarkan. Karenanya puasa yang kita laksanakan mutlak motivasinya iman, latar belakangnya iman. Tanpa iman nggak beres. Makanya seruan Allah seleksi dalam Al-Quran, tidak semua orang diseru meskipun Islam. Jadi sangat selektif seruan Allah kepada setiap hambanya untuk berpuasa. Apa kata Allah seruannya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman. Jadi yang diseru yang beriman saja, yang tidak beriman tidak dipanggil. Sangat terbatas. Hanya orang-orang yang beriman saja yang dipanggil, yang diseru. Siapa orang yang beriman? Tentu datang memenuhi seruan Allah, yaitu melaksanakan ibadah puasa. Yang tidak mau memenuhi seruan Allah, tidak berpuasa, jangan-jangan mereka tidak beriman. Karenanya yang tidak beriman jangan merasa gerah dengan seruan ayat ini. Yang tidak beriman jangan gelisah, jangan merasa terganggu. Toh mereka tidak diseru, yang diseru hanya orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman? Pasti datang memenuhi seruan Allah, yaitu berpuasa. Tidak ada alasan untuk meninggalkan puasa kecuali darurat.
Hadirin yang dirahmati Allah, di siang hari kita berpuasa, malam hari kita melaksanakan qiyamul lail, salatul lail, atau tarawih, tahajud, terserah ya. Kali ini Masjid Al-Hijrah DKM memberikan kebijakan, memberikan pilihan jumlah rakaat yang jadi pilihan pengurus DKM, yaitu 8 rakaat. Namun demikian tidak menghalang-halangi, tidak menutup bagi siapa saja, setiap jamaah yang ingin melaksanakan lebih dari itu. Yang 20 silahkan, yang 36 silahkan, yang 41 silahkan, bebas, asal ikhlas karena Allah. Dan semuanya ada sandarannya, ada sanadnya, semuanya mengacu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan segenap keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang tetap setia, tetap istiqomah mengikuti syariat-syariatnya dan melaksanakan sunnah-sunnahnya. Ketika kita berbicara soal sunnah, ada beberapa pengertian. Kalau kita berbicara soal sunnah dalam pengertian fikih, maka kaidahnya ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Apa saja yang kalau dikerjakan itu berpahala dan kalau ditinggalkan berdosa, itulah sunnah dalam pengertian fikih. Tetapi ketika kita berbicara soal sunnah dalam pengertian hadis, kaidahnya lain lagi. Apa kaidahnya? Fi'lun nabi, qaulun nabi, takrirun nabi. Apa yang dilakukan oleh nabi, apa yang disabdakan oleh nabi, dan apa yang diakui, direkomendasikan oleh nabi, itulah sunnah. Yang kita kenal sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah takririyah. Satu dengan yang lainnya ini berbeda prakteknya. Satu contoh, sunnah fi'liyah. Nabi melaksanakan sholat sunnah di waktu malam, baik di dalam bulan suci Ramadan maupun di luar bulan suci Ramadan. Jumlah rakaatnya tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Itu yang dilakukan oleh Rasul, baik di waktu malam Ramadan maupun di luar bulan suci Ramadan. Jumlah rakaatnya tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam la yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaatan. Rawahul Bukhari wa Muslim muttafaqun alaih. Sepakat seluruh ahli hadis kebenaran hadis ini. Rasulullah melaksanakan sholat sunnah di waktu malam, jumlah rakaatnya hanya 11 rakaat, tidak pernah lebih, baik di dalam bulan suci Ramadan maupun di luar bulan suci Ramadan. Caranya bagaimana? 4 rakaat sekali salam, 4 rakaat sekali salam, witirnya 3 rakaat sekali salam. Jadi 11 rakaat hanya dengan 3 kali salam. Ini yang dilakukan langsung oleh Rasul, yang kita kenal dengan sunnah fi'liyah, sunnah dengan keteladanan beliau, dengan yang dicontohkan langsung sama beliau. Tetapi ketika Rasul ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, sholat sunnah di waktu malam itu seperti apa? Nabi menjawab, sholatul laili masna masna. Sholat sunnah di waktu malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Padahal yang dilakukan sama beliau langsung 4 rakaat, 4 rakaat. Tapi ketika beliau ditanya, jawaban beliau 2 rakaat, 2 rakaat. Itu berarti berbeda. Sunnah fi'liyah dan sunnah qauliyah berbeda. Yang dicontohkan 4-4, tapi yang dianjurkan 2-2.
Dan ini pun muttafaqun alaih, Bukhari Muslim hadisnya. Itu artinya kedua-duanya, baik yang 44 maupun yang 22, sumbernya sama kepada Rasul. Lalu apa yang beda? Soal 20, 44, 22 ini soal pilihan, soal selera, soal kebiasaan. Yang seleranya 443 monggo, yang seleranya 22 silahkan. Sumbernya sama dari Rasul. Cuman bedanya yang Rasul lakukan sholat sunnah di waktu malam yang dilakukan dengan 4 rakaat sekali salam. Mohon maaf, saya tidak pernah berani menyampaikan hadis Rasul yang berbunyi begini, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Seperti itulah seharusnya sholat kalian, kata Nabi gitu. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Seperti itulah seharusnya kalian sholatnya. Tapi rasanya kok hampir-hampir tidak pernah ada yang mampu, termasuk saya paling dulu, saya tidak mampu untuk melaksanakan sholat sunnah sama seperti sholatnya Nabi. Karena apa? Nabi begitu sholat sunnah di waktu malam, pada rakaat pertama setelah baca surat Al-Fatihah, yang beliau baca surat Al-Baqarah. Lalu ada salah seorang sahabat yang ikut, diam-diam ngikut jamaah sama Nabi. Begitu beliau baca surat Al-Fatihah selesai, surat berikutnya yang beliau baca surat Al-Baqarah, 10 ayat, 20 ayat, 30 ayat, 50 ayat, mulai resah. Akhirnya sahabat yang jadi makmumah itu berspekulasi, pasti pada hitungan 100 ayat dia akan ruku. Ternyata begitu 100 ayat enggak ruku juga, lanjut terus. Akhirnya berspekulasi lagi, pasti begitu selesai Al-Baqarah dia akan ruku. Ternyata begitu selesai surat Al-Baqarah tidak ruku juga, lanjut surat Ali Imran. Ali Imran selesai, belum ruku juga, langsung surat An-Nisa. Berapa juz? 3 surat itu, hampir 7 juz rakaat pertama. Ruku, begitu selesai An-Nisa ruku. Sahabat yang jadi makmum, alhamdulillah ketemu ruku juga akhirnya. Plong, bisa bernapas seolah-olah. Senang mendekati selesai. Begitu ruku, i'tidal hampir sama panjangnya dengan berdirinya. Kira-kira berapa ribu dalam ruku baca tasbih dan doa apa dalam i'tidal yang beliau baca, sampai panjangnya hampir sama dengan baca suratnya. Siapa yang sanggup? Ya. Ini jangankan Al-Baqarah selesai, Ali Imran selesai, An-Nisa selesai, baca Al-A'la saja, ini jemaah wah saut-sautan dehemnya lagi, nggak ngerti-ngerti imamnya nih, terus saja diselesaikan. Akhirnya ngancam, pokoknya besok nggak bakalan sholat tarawih di sini lagi, pasti begitu. Siapa yang sanggup bisa mengikuti? Ini yang Rasul contohkan. Ini semuanya sholat sunnah dan dilakukan sendiri, tidak berjamaah. Tapi kalau sholat berjamaah, Rasul menegur kalau bacanya panjang-panjang. Mu'adz bin Jabal ngimamin sholat maghrib, baca surat Al-Baqarah. Teguran Nabi keras, wahai Mu'adz, kamu jangan bikin fitnah di dalam sholat. Jamaah resah, gelisah karena kamu ngimaminya panjang. Tuh. Jadi yang ditegur sama Rasul orang yang ngimaminya panjang, yang ngimaminya pendek. Gak pernah ada hadis yang menegur membatasi, tidak pernah ada. Yang ada yang imamnya bacanya panjang. Makanya kata Nabi, idza amma ahadumun nas falyukhaffif. Kalau kalian diposisikan menjadi imam dalam salat berjamaah, sederhanakan bacaannya. Cukup, wah, imamnya, makmumnya resah, gelisah. Orang tua yang berdiri saja sudah gak tegak, gemeteran. Itu luar biasa. Jadi sederhanakan, fa inna fihimul kabira was-saghira wad-dha'ifa wadal hajati, karena yang belakang
makmum yang ada di belakang kamu, ini ada orang tua yang berdirinya sudah nggak jejak lagi, sudah gemeteran kalau lama-lama, ada anak kecil yang suka ganggu, ada orang yang punya kepentingan ditunggu tamu dan sebagainya, ada yang memprioritaskan jamaah padahal belum makan, sehingga sambil sholat sambil nahan lapar. Jadi nggak boleh lama-lama. Inilah hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Itu artinya sholat 4 rakaat, 2 rakaat silakan, semua sumbernya dari Nabi. Lalu bagaimana dengan yang 20? Siapa yang mencontohkan? Ini mohon maaf ya, yang biasanya 20 mohon keikhlasannya, yang pengennya 4-4, yang 8 pengennya 4-4, mohon keikhlasannya. Kebijakan DKM Al-Hijrah melaksanakan 8 rakaat dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, nggak pakai 4 rakaat salam. Jadi mohon keikhlasannya, ikhlasnya karena Allah. Ini hanya pilihan, hanya kebijakan, tidak harus, tidak wajib. Tapi kalau sudah menjadi kebijakan, seorang pemimpin harus diikuti oleh jamaahnya. Jadi seperti itu. Hadirin yang dirahmati Allah, biar tidak penasaran yang 20 rakaat itu dari mana dasarnya. Rasul tidak menganjurkan, Rasul tidak mencontohkan, tapi itu terjadi, bahkan menjadi tradisi Haramain, baik di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi. Sholatnya 20 rakaat plus witir 3 jadi 23 sampai hari ini. Dasarnya dari mana? Itu takrirur Rasul, pengakuan, rekomendasi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jauh sebelum Rasul wafat, jauh sebelum Khalifatur Rasyidin terbentuk, Nabi sudah bersabda. Apa kata Nabi? Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-muhdiyyin fatamassaktum addu 'alaiha bin nawajid. Kata Nabi, wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah Khalifatur Rasyidin. Siapa mereka Khalifatur Rasyidin? Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Nabi berpesan, wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khalifah yang 4 ini. Nah, sholat sunnah, dua sholat sunnah malam Ramadan yang dilakukan dengan 20 rakaat ini Khalifah Umar bin Khattab yang menyelenggarakan. Begitu datang bulan suci Ramadan, jamaah luar biasa antusiasnya menyambut malam Ramadan. Terus tempat ambil air wudhu hampir semalam penuh, tidak pernah sepi. Terus, tapi tidak diselenggarakan secara berjamaah. Selesai wudhu, sholat sendiri, selesai pulang terus. Umar memperhatikan, akhirnya punya ide beliau, dihimbaulah jamaah. Apa kata beliau? Apa tidak lebih baik sholat sunnah di waktu malam Ramadan kamu lakukan secara berjamaah? Akhirnya terciptalah sholat berjamaah dengan jumlah rakaat 20 rakaat plus witir 3. Apa betul? Itu betul, Rasul sudah mengakui dan memesankan. Jadi meskipun Rasul tidak melaksanakan, Rasul tidak menganjurkan, kalau salah satu di antara 4 Khalifatur Rasyidin ini melaksanakannya, wajib bagi kita sebagai umatnya untuk mengikutinya. Itu artinya sumbernya sama kepada Rasul. Itu yang kita kenal dengan sunnah takririyah, sunnah dengan rekomendasinya, sunnah dengan pengakuannya. Jadi sekali lagi, kalau ada saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah lalu seolah-olah tidak ada contoh dari Rasul tidak mencontohkan, nggak apa-apa, asal ada sabdanya, ada kaulnya kita ditemukan juga, tidak apa-apa, asal ada takrirnya. Ini yang sering terjadi, ini nggak ada contoh, berarti sesat, berarti bidah. Jangan dulu, kita lihat. Makanya kalau kita memahami sunnah yang lengkap semuanya, jangan cuman fi'liyahnya saja, jangan cuman qauliyahnya saja, takririyahnya juga kita harus paham supaya kita tidak mudah menyesatkan orang, tidak mudah membid'ahkan orang. Itulah hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Sekali lagi, mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadi milik kita sepenuhnya. Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, malam ini dan bulan Ramadan ini Allah pertemukan dengan kita sehingga kita bisa mengisi ibadah kita di bulan ini dengan penuh kesempurnaan.
Karena jamaah yang dirahmati Allah, tidak sedikit jamaah kita yang menunggu kehadiran Ramadan kali ini. Dan jamaah setia di sini, jamaah yang istiqomah. Harapannya besar sekali, Ramadan kali ini akan dia maksimalkan ibadahnya. Tapi apa boleh buat, Ramadan belum tiba, beliau sudah terlanjur tutup usia. Untung itu tidak terjadi pada diri kita, dan kita diberikan kesempatan, diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati, untuk memaksimalkan Ramadan kali ini. Mudah-mudahan Ramadan kali ini betul-betul menjadi milik kita sempurna, dan mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada gilirannya kita akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu saja dapat saya sampaikan. Sekali lagi klarifikasi, kalau jamaah sudah terlanjur baca susunan atau jadwal siapa yang harus mengisi kultum malam ini, ternyata memang bukan jadwal saya. Ini jadwalnya pengurus DKM. Karena harusnya saya besok malam. Karena besok malam saya ada jadwal di Hotel Sahid Jakarta. Dengan sangat berat hati, ya walaupun ini bukan jadwal saya menerima digeser. Jadi insya Allah besok akan disampaikan oleh Ketua DKM Masjid Al-Hijrah, dan mudah-mudahan jamaah tetap kompak, tetap semangat. Jangan dibeda-bedakan satu malam dengan malam yang lainnya. Sebab satu malam dengan malam yang lainnya, tanggal 1 sampai tanggal 30 semuanya berpotensi terjadinya malam Lailatul Qadar. Tidak ada hadis yang pasti bahwa mesti tanggal ganjil, tidak. Di dalam bulan suci Ramadan, satu bulan ada satu malam tanggalnya tidak diketahui, termasuk baginda Rasul sendiri tidak tahu. 10 hari yang terakhir antisipasi saja, karena 10 hari yang terakhir di bulan suci Ramadan sudah mulai banyak ditinggalkan orang, konsentrasi sama lebaran. Dan itu bukan hanya sekarang, zaman Nabi itu seperti begitu. Jadi masjidnya semakin kosong. Akhirnya Nabi memberikan semangat selalu iktikaf selama 10 hari di bulan suci Ramadan, malam-malam. Nah, 10 hari yang terakhir akhirnya jamaah kembali lagi. Jangan sampai di tanggal 10 hari yang terakhir itu kita konsentrasinya bukan ibadah tapi mempersiapkan pulang mudik. Ini jangan sampai. Karenanya sekali lagi, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, umur panjang, rezeki yang berkah melimpah untuk bekal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.